Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Yo cadangan harus balik lagi di podcast Pemain Cadangan on YouTube. Kali ini gua Ujo dan juga Augie kedatangan the one and only Reza Guntara. MVP. Tahun lalu. Kan belum beres. MVP tahun lalu. MVP tahun lalu. Aduh, Nun bisa udah datang. Kalau udah ketemu sama Reza, karena kita sama-sama dari Bandung, akan ada bahasa-bahasa asing yang akan terselip. Iya, jadi nanti akan bahasa Sunda. Jadi silakan nanti tolong editor aja yang siapin ininya ya, subtitle. Ya, apa kabar Ja? Damang. Alhamdulillah. Anak apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Istri sehat ya? Sehat semua. Istri dokter, Iya. lagi spesialis. Ih, Wah, sedap. Doain. Iya, mantep. Sedap. Kayak militer spesialis. Kenapa militer? Oh iya ya. Soalnya pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Gitu aja terus tiap hari. Pergi pagi pulang malam kan sebenarnya kayak Armada orang. ya? Iya, maksudnya juga ya. Lu juga gitu? Malamnya jam sabaraha heula. Nah, itu dia. Iya. Sudah mulai ada bahasa asing. Iya. Baru juga Baru mulai. Sorry. Ya, Apa ya dikit-dikit mah ya, enggak apa ya. Gak apa-apa tuh. Walaupun ini sudah jauh lewat, tapi izinkan karena kita baru ketemu Iya. di podcast ini. Selamat untuk pencapaiannya. Iya. Pelita Jaya juara Indonesia. Sedap. Dengan itu sudah menjelaskan Reza back to back. Dengan Yes. itu sudah menjelaskan bahwa lu kalau mau juara, Harus ada Reza. Wih, sorry banget. sorry Jadi Rezanya. bebannya. Sorry. Kita udah denger nih. Jadi beban. Reza di PJ panjang nih. Sorry bro. Tapi paling enggak Reza juga kehidupannya aman lah. Amin. Ya sekitar ya oke lah. Pokoknya Ja, panjang lah. kasih tahu dulu cadanganers, ini tahun keberapa jadi pemain profesional? Tahun ke-8 berarti tahun ke-7 tahun ini. Jalan tahun ke-8. Musim depan tahun ke-8. Oke, perjalanannya dari tim apa ke tim apa ke tim apa diingatkan lagi karena banyak yang masih muda-muda juga yang nonton nih. Dulu tuh awalnya main di Garuda. Iya. Ya, Masih Prawira. Garuda ya? Garuda dulu. Tahun terakhirnya Garuda. Siapa coachnya dulu waktu itu? Ingat nggak? Almarhum Coach Andre. Oh oke. Oke. Andre Iwadi. Siap. Terus? Gitu. Terus habis itu tahun depannya beralih ke Prawira kan. Karena sama PBB ya, sama Persib. Iya. Ya. Itu masih Coach Andre kok, masih Coach Andre. Iya. Terus beberapa tahun kemudian sempat sama Coach Gibi sebelum pandemi. Betul. Iya nggak lama. Nggak lama. Iya, oke. Sama Coach Gibi. Setelah sama Coach Gibi balik lagi sama Coach Andre. Iya. Terus sama Coach Dev. Akhirnya Akhirnya pindah Pindah ke ke Jakarta. Jakarta. Sabakota. Iya, kalau ngomongin Reza Guntara ini kita ngomongin antara pemain kalau di bola tuh Iya. lu dari Persib ke Persija. Oh ini sih. Iya. Ini sih. Sengaja gue manas-manasin. Iya. Tapi gini loh, coba ingatkan Iya. Gi, warna jersey Prawira apa? Biru. Oke, sama seperti? Persib, Oke, pindah ke Persija, yang warnanya? Pelita Jaya, Iya. oranye. Iya, tuh kan. Itulah yang kejadiannya. Berat nggak untuk seorang Asli Bandung. asli Bandung, ikon Bandung sebenarnya. Tapi gini, kita bukan ngomong masalah profesional ya. Kalau profesional bisa main di mana aja ya, tentu Iya, saja. betul. Tapi berat nggak sih yang awalnya jadi ikon, hero-nya anak Bandung? Dan bawa Prawira juara Betul. setelah sekian lama. Iya, betul. Totalnya mendapatkan kesempatan dan mengambil kesempatan itu pindah ke tim Jakarta. Awalnya waktu itu cukup ada diskusi panjang juga sama istri. Iya. Oke, pertimbangannya? Pertimbangannya banyak hal gitu kan. Dan fun fact lah bisa dibilang, aku dari kecil tuh nggak pernah main di luar kota Bandung, di luar Jawa Barat gitu. Oke. Dia mau ada event apapun tuh pasti main buat kota Bandung. Kayak Kejurnas, dari Popwilda, oke. Popwilda Kota Bandung, Kejurnas, Klub dulu Bandung, klub. Kejurnas. Klub Metro. Iya, Metro dulu. Metro sama Koriki. Iya. Terus sampai event terakhir aku daerah tuh PON pun masih main di Jawa Barat gitu. PON juara dong. PON juara. PON juara di 2014 2014. ya. 2014. Iya. 14, 13 atau 16 sorry. Iya 2016. Oke.
Nah, emang udah produk Bandung banget. Iya gitu. Jadi emang dari kecil sampai 2023 tuh aku gak pernah sama sekali main di Luar Bandung. Luar Bandung. Bandung. Mau dulu ada yang nawarin main di sini gini enggak gitu. Karena ya memang ya pertama belum nikah, kedua kan masih kuliah segala macam. Jadi ya udahlah. Dan dari situ sampai akhirnya memutuskan masuk ke pro pun di Kota Bandung. Oke, mau pro asal di Kota Bandung. Kasarnya seperti itulah ya. Kesempatannya di Bandung. Ya awalnya sih memang waktu itu mau pro ya di mana aja lah gitu. Cuman ya alhamdulillah rezekinya kesempatannya main di Garuda waktu itu. Gitu. Dan yang membedakan mungkin gini, kalau dulu gitu ya, mungkin ada tawaran dari luar Kota Bandung gitu ya. Mungkin bukan Reza yang sekarang gitu loh. Apalagi yang sekarang jadi sorotan adalah Reza yang sudah bermain secara dewasa. Dia berubah, Gi. Udah jadi MVP gitu ya. Bawa Prawira juara. Jadi kan jadi omongan. Iya. Tiba-tiba pindahnya benar-benar ke yang dikalahkan waktu itu ya kan. Istilahnya Pelita Jaya. Iya benar. Jadi benar, seperti KD pindah dari OKC ke Warriors lah waktu itu dulu. Gitu kan. Iya. Sebenarnya sih Kak Pelita Jaya tuh udah nawarin aku dari rookie. Nih, biar tahu nih. Nah, supaya tahu. Dari rookie banget. Dari rookie mau ditawarin buat main. Oke. Zaman lu ITHB lah ya. ITHB beres pon udah mau lulus segala macam. Oh, itu mereka udah mulai scouting tulisan mantau. Oke. Ya, terus karena aku waktu itu selalu konsul sama Koriki kan. Iya. Dan pengetahuan aku di basket, gimana pemainnya segala macamnya belum sedalam ini gitu. Oke. Jadi aku otomatis ngobrol sama Koriki. Nah waktu itu sama Koriki dibilang gini, lihat pemain Pelita Jaya. 2017 tuh baru beres juara ya Pelita Jaya. Iya. Iya. Zamannya ini ya. Koming Adi Pratama. Iya. Lihat ada Koming, ada Adi, masih banyak banget seniornya. Kamu kapan mau mainnya? Kata Koriki gitu. Pertimbangan yang diberikan Koriki itu. Tapi balik lagi, semua keputusan di kamu gitu. Nah dan akhirnya aku mikir, aku pemain baru, aku rookie, aku butuh jam terbang, aku butuh pengalaman gitu. Iya. Nah itu penting tuh, apa yang disampaikan sama Reza. Sangat penting lah, sangat penting jam terbang, pengalaman. Akhirnya ketemu Coach Andre lah waktu itu, nawarin ya almarhum, ditawarin buat main di Garuda. Oke. Dan akhirnya Koriki pun lebih kayak mengarahkan ke sana lah. Karena mau gimana pun anaknya lah kasarnya kayak anak ITHB, SMA 9 Bandung itu aja kan. Ya pengen yang terbaik buat aku, jadi kayak lebih mengarahkan ke Garuda waktu itu ya akhirnya masuklah main di Garuda. Ingetin dulu sebentar, maaf dipotong. Maaf ya, katanya kita sering memotong kata-kata yang nonton. Maaf ya, kita izin nih. Oke. Waktu itu Garuda siapa aja? Aku ingat nggak? Ingat nggak? Pemainnya? Lagi siapa? Ya udah ada Hans. Udah ada Galang. Difta. Luftianes. Oke. Hans, Pandu, Danire, aku. Nah, dengan formasi itu, dengan decision seperti itu, yakin emang dapat spot di tim. Siapa tahu tahunnya nggak dapat spot juga, Gi. Waktu itu dapat ya sih? Waktu awal tuh nggak dapat minute play. Untuk seorang rookie sih cukup. Dibanding rookie yang tahun-tahun ini. Iya mungkin bisa dibilang gitu ya. Iya. Kenapa tahun ini, Gi? Iya, 3 asing. Ada asing 3. Oke, terus lanjut. Nah, waktu itu sih cukup untuk rookie gitu buat dapat minute play gitu. Meskipun kalau kayak game-game besar, game-game genting gitu ya tetap gitu kan, pastikan yang punya jam terbang. Betul. Iya, flying watch gitu, ya bahasa Inggris. Dan kita belajar dari situ. Flying watch anjir, jam terbang anjir. Flying watch. Iya. Edan itu benar-benar. Hiber. Sunda Kopo juga. Sunda Kopo. Sorry, Cicadas. Oke. Cukup berarti kan? Untuk sebagai rookie ya. Udah lah, berselang 3 tahun. Fun fact lagi, PJ nawarin lagi. Oh tetap. 3 tahun itu. Iya. PJ nawarin lagi, tapi lu perpanjang. Sebelum PJ nawarin aku udah perpanjang, aku udah tanda tangan. Oke. Udah tanda tangan.
Ya udah, aku bilang aku udah tanda tangan gini ya mau gimana kan kita udah ada hitam di atas putih lah. Itu jadi ya udah. Perpanjangannya waktu itu berapa tahun? 3 kan aku 6 tahun di Purnawira. Oke. Berarti jadi, untuk PJ emang banyak harus bersabar ya. Kalau misalnya ini tetap dalam radarnya PJ. Berarti gitu setuju ya Reza, kalau ngomong pindah nih, ya secara pribadi berat karena lu selama ini di Bandung terus gitu ya. Tapi balik lagi sebagai pemain profesional, ya ada hal-hal lain yang mungkin netizen atau cadanganers harus mengerti juga. Inilah semuanya masalah ya profesional gitu loh. Bener. Kita tahu ya. Iya, termasuk kesempatan kan kesempatan. Dan sebenarnya lu lihat satu hal kita harus bilang bahwa Pelita Jaya dengan kesabarannya, sabar banget sih kalau PJ. Lu berapa tahun nunggu juara final mulu dari gitu dia rookie. Gak final mulu, di luar kita ngomongin Reza, dia final mulu gak juara-juara, tapi tetap terus berjuang. Sampai akhirnya mendapatkan Rezanya di saat Reza bener-bener lagi mateng-matengnya. Setuju. Jadi dia mateng puun kasarnya ya. Nah tapi luar biasanya ini juga fakta ya bahwa kebetulan Reza itu akhirnya, correct me if I'm wrong ya bahasa Inggris itu. Asik. Cuman itu bahasa kita. Iya. Punten upami lepat manya. Correct me. In awong. Jadi ketika dia mendapatkan tawaran yang berikutnya adalah tepat setelah dia memenangkan juara untuk Prawira. Tawaran dari Prawira itu juga tidak ada. Waktu itu ya, karena kita ngobrol di podcast gitu. Kan kita udah ngomong di podcast. Ini tuh hampir sama seperti kalau sekarang ya. Terakhir sih kita ngobrol sama Hans Abraham ya. Iya. Tapi nggak tahu nih Hans akan pindah atau enggak ya. Oke. Kayaknya sih pindah. Nah itu sama tuh nggak ada kabar dari istilahnya klub manajemen. Klub sebenarnya. Sebenarnya bukan sorry dipotong. Iya boleh. Nggak apa-apa. Sorry. Sebenarnya bukan nggak ada kabar. Cuman lebih kayak belum ada omongan yang belum dalam. ada omongan aja. Jadi apa ya? Mungkin ya mereka karena ada kesibukan masing-masing lah. Aku juga nggak ngerti. Cuman ya kabarnya telat intinya gitu. Ke kitanya. Ketika gitu. mereka ingin memberikan penawaran tapi sudah terlambat karena sudah ada tim-tim lain yang menawarkan di saat yang bersamaan. Boleh diingetin lagi nggak di awal tahun kemarin pada saat pindah dan akhirnya lo memilih Pelita Jaya, sebenarnya ada berapa klub sih yang berminat kepada MVP tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Yang serius tuh nanya-nanya doang. Serius? Nanya-nanya doang mah bisa semua klub. Bisa, ya lu bisa klub malam juga bisa ya nanya lu. Wah, ya cuma nanya apa kabar Ja, gitu kan. Kalau yang serius ada, yang serius banget sih 3. Yang serius banget. Itu klub papan atas. Boleh disebut nggak? Papan atas, papan tengah. Papan atas. Gua tebak ya, Dewa termasuk. Iyalah, Dewa iya, semua kan dikejar. Oke. Iya kan benar fakta. Tapi tengiringan. Iya. Kan maksudnya untuk membuat tim kuat dong. Dewa, PJ berarti kan. Satu lagi apa? Waktu itu Rans. Jelas, tapi yang dipilih akhirnya PJ. Ya berarti dan benar ya keputusannya juara lo. Iya. Nah, sebenarnya sih pas itu yang lanjut tadi ya, yang beres tahun ketiga itu kan PJ nawarin lagi. Aku udah ada kontrak. Ya beres tuh 3 tahun lagi. Iya. Ya izin Allah semuanya pas momennya gitu. Iya. Pas momennya juara, kontrak habis dan PJ nawarin lagi. Sebenarnya aku mikirnya gini Kak, pasti kan orang lihatnya kayak PJ, oh si Reza habis MVP gini enggak. Maksudnya pasti adalah sedikitnya, tapi aku lihat keseriusannya itu karena dari awal aku mau berkarir di liga profesional. Betul. Dia udah mau gitu. Sudah percaya sama talenta lu. Bener. Gitu aja. Emang udah under the radar. Tapi gini, dia MVP makin dia niat dong gitu kan. Ya itu sih izin Allah gitu, momennya pas semua gitu kan. Jadi kayak pas begitu PJ nawarin lagi, ada gitu kayak aku ada mikir gini. Ini sih kayaknya tim paling serius gitu. Iya. Karena dia tahun aku rookie, nawarin, tahun ketiga nawarin lagi, masih nawarin lagi gitu. Iya. Makanya aku juga kayak, aku lihat ya ini paling serius sih. Makanya aku jadi kayak, ya udah, oke. Yakin terus ngobrol sama istri, minta doa istri, minta doa orang tua. Iya.
ya Bismillah ke Jakarta. Nah, ini menarik nih. Pas sampai Jakarta, lu pakai wus atau enggak? Bukan perlu. gitu ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalau orang tua sendiri, Nah. ya, ketika Lu memutuskan. ada decision berat ini nih, meninggalkan Bandung atau sekarang milihnya Pelita Jaya pula gitu loh. Apa respon awalnya Dan aja? mau nggak mau kan LDRan Iya. sama istri LDR deket lah ya. Cuma Iya. Ada respon pertamanya bener ke Jakarta gitu. Iya, gitu. Bener ke Iya. Jakarta, bener mau ke PJ, bilang gitu. Terus cenah, ada cenahnya. Habis itu awalnya orang, karena gini ya, nggak tahu ya kalau orang Sunda tuh mun bisa mah di Bandung we lah. Tuh, sama. Bener. Bener. Kita juga Iya, entertainment iya. gitu ya. Iya, Cuk. entertainment juga gitu. Mun bisa geus di Bandung we lah. Rekam mana sih gitu, teu jauh jeung kolot. Nah, Iya. gitu. Kalau kata orang Sunda mah bener tuh. Bener. Teu jauh jeung Sarua. kolot gitu. Artinya nggak jauh dari orang tua gitu. Tenang, ntar ada editor. Ada editor. Dia yang lebih kenal. Oh, iya. Ya gitu, enggak ini. Oh, itu respon pertamanya. Gitu. Terus pas itu kayak ya aku coba meyakinkan ya sebenarnya Jakarta Bandung mah deket lah aku bilang gitu. Oke. Iya. Benar. Iya, benar. Weekend pulang bisa ketemu apa segala macam. Termasuk data-data itu nggak? Nih lihat paling niat, Pah, Mah misalnya gitu ya. Dari Cuma ini. yang ini nolnya segini. Bukan itunya, bodoh. Maksudnya, nih ditawarin dari rookie, dari mana masih tetap Aku nawarin. cerita itu, terus kayak orang tua kan lebih kayak nanya gimana, terus tinggalnya di mana. Oh iya. Di Iya, sana lebih gimana, gitu kalau orang gini, tua ya. gini, Sebelah bla, bla, Monas. bla bla bla. Anjir, mau di sebelah Monas bisa. Bla bla lagi segala macem. Awalnya aku tahu lah ibu, Pasti berat. ibu apalagi berat gitu, ibu berat. Cuman ya, Bu, aku mah minta ridonya aja gitu. Oke. Mau gimana juga cukup ridho aja gitu, ridho Iya, itu ikhlas yang- gitu. itu yang dibutuhin ya. Terus udahlah lagi berselang persiapan sisan, terus aku telepon ayah ibu sibuk, ayah udah pensiun gitu Iya. kan, terus sibuk nggak gini main ke Jakarta. Setelah ke Jakarta terus dilihat gitu apa yang Pelita Jaya siapkan gitu kan, dilihat gini terus kamu makan gimana, ini gimana, itu gimana, bla bla bla, semua ditanya. Iya. Akhirnya mereka alhamdulillah sekarang sangat 100% mendukung. Wow, Iya. asik ya. Itu sih kalau sebagai anak ya artinya gini, restu orang tua, doa orang tua sampai kapanpun mau kita nih yang sudah punya keluarga juga gitu ya. Tapi tetap Ujo juga, mamanya Ujo ini 93 tahun yes. umurnya ya. Jadi Di Bandung gitu. Cicadas. Cadas. Ujo pasti ada aja. Deket Cikaso Besi. Wah, enggak. Di mana Cicadas? Dekat Di Jalan Anyar. Dokter Seno klinik hitam. Klinik hitam anjir. Ayah kan? Ayah. Dekat Cicaheum. Klinik hitam ya Allah. Iya. Tuhan. Tapi bener ridho orang tua ya. Iya, Bener nggak iya, kita iya. ngomong itu yang paling penting gitu, dan akhirnya lu bisa main lebih Iya. nyaman, Iya. lebih ini gitu. Satu lagi, Iya. nama iseng aja ya. Kalau si Ade, Firdan. ya, gimana juga dengan gini, weh, gue ada penawaran ini lagi, Ikut katanya. siapa tahu gini, tong, soalnya orang masih butuh nih, gitu. Mungkin ya, Enggak sih. atau Karena se-fair itu. Karena aku kalau sama si Idan emang kalau lagi ngobrolin masalah kontrak apalagi ya, masalah basket tuh ya udah profesional aja. Lu andai gua kata lah gitu. kesannya. Jadi Iya. kayak bahkan dia kayak mendukung yang terbaik apa. Kan sempat cerita juga penawaran seperti ini dari nggak cuman sama PJ, aku Iya. cerita Iya. berapa tim yang nawarin juga gitu. Iya. Ya. Penawarannya gini segala macam. Dan ya Firdan pun bilang kayak kayaknya yang paling ini ya PJ gitu, Iya. paling oke gitu, dan yang terbaik aja kan sebenarnya buat kakak dan keluarga Yes. dan gitu. Iya. Jadi gak usah mikirin kita yang ayah sama ibu di Bandung lah. Insya Allah orang tua mah pasti ridho. Iya, ini kerjaan Jadi gitu ya, ini kerjaan gitu, ya. ini kerjaan. Dan ya itu balik lagi aku bilang ya Jakarta Bandung mah deket gitu. Iya, Aku selalu benar. bilang kayak gitu, Jakarta Setuju, Bandung mah deket setuju. Bu ya. Jadi ya kakak bisa pulang weekend atau Iya. apa. Si Idan pasti support karena Iya. Idan pun juga nanti akan ada di posisi itu, saudara-saudara. Ada tawaran-tawaran itu. Oh. Itu
sangat mungkin dong. Itu sangat mungkin. dong. Apa kita tahu kualitasnya Firdan gitu. Iya benar. Nah, akhirnya momen itu terjadilah. Terjadi. Setelah terjadi main segala macam. Iya. Gua berdua ada Iya. salah satu yang paling happy ngelihat Reza Guntara dapat tempat Iya. sebagai pemain lokal. Betul. Ya, walaupun kita kan sempat ya, aduh ntar udah MVP terus dapat tempat nggak di PJ kan udah rame, Iya, tetap aja udah rame penuh gitu ya, loh. crowded Tapi banget. ternyata dapat tempat, bahkan punya role yang Jelas. jelas gitu ya, kita ngelihatnya gitu. Akhirnya kembalilah ke Bandung melawan Prawira di game pertama. Betul nggak itu di game pertama? Iya, game pertama. Gimana rasanya bertemu dengan Dengan- Prawira Family? Kalau ngomong Prawira Family itu Iya. sangat hangat gitu. Tapi sebenarnya gue tahu ada yang tidak hangatnya. Mas. Ada. Gimana? Kita. Tuh lihat, seorang anak Bandung asli ini biar lu tahu. Nih. Ini dia mengakui loh. Iya MVP Sebagai loh. orang Bandung yang udah terus membela Bandung, membawa nama Bandung, begitu bangga. Orang tua di Bandung. Udah Lu lihat dia profesional. kesian. Maksudnya kita harus mengerti sampai segitunya. Lu. Iya. Ya pas itu aja sih, pas sebelum masuk. Karena jujur kenapa agak apa ya? Canggung. Canggung ya gitu, Iya. agak nervous karena aku nggak pernah ada di situasi itu. Biasanya Sebenarnya. tim lawan digituin Iya, gitu. aku Iya. nggak pernah ada di situasi itu gitu. Jadi Wow. kayak itu situasi pertama dalam hidup gitu. Jadi kayak aku sih ngerasa ini wajar sekali. Oh gitu. iya, Aku bilang memang, kayak, heeh. aku ngerasa kayak nervous gini segala macam kayak kenapa ya gitu kan. Acan ge asup ke lapang, karek ge ngunci rambut. Ini kan Citra nih, Iya. baru naik gini. Udah kelihatan langsung yang satu lihat. Pengen tahu aja. Ada kalimat-kalimat yang tidak enak atau Tidak etis ya. makian orang nggak apa-apa. Kita pengen tahu yang lu denger gitu loh. Ada lah. Pengkhianat misal gitu ya. Gue coba. Janganlah, udah. Gue juga ini dulu. Tepantes. Pantes. Gue aja biar kayak Reza. tuh. Oke. Enggak, ada. Apa? Banyak lah. Banyak banget ya. Banyak banget. Tapi emang itu berat banget. Reza Tapi anjing. aku yakin sih. Ayo tuh aja gitu aja. Reza anjing gitu ada. Enggak. Anjing mah enggak ya? Enggak lah. Enggak ucing. Anjing enggak ada banget Reza ucing. Kalau gue aja tai ucing. Aku nggak tahu ya, tapi ya pasti banyak yang ada. Iya. Terus kayak yang lagi main kayak dari depan tuh. Iya. Wah kayak ngomong-ngomong lah Iya. apa segala macem lah. Dan kita tahu gitu fans Bandung itu fanatik dan sebenarnya emang sangat kalau kita orang Bandung, kalau kita pemain Bandung Prawira, Kebantu itu banget. kebantu banget. Energi Kebantu, banget ya. iyalah pasti. Ingat Karena- nggak ya your first point itu orang tepuk tangan atau bu? Setiap lu pegang bola, Lah. Ini pas dari waktu itu kapras drive kan. Oke. Kapras drive terus Lu dari si Nando help. Aku kosong, aku cutting. Lagi gitu ada suara-suara gitu lah tiba-tiba pas poin pertama tuh jadi kayak gitu kayak. Ingat banget. Wow. Gila perasaannya Gi. Tapi sebenarnya mah Iya, ya iya. sebenarnya gini sih, kayak Prawira Family itu benar kata kau Gi, hangat. Mereka tuh kompak lah. Iya, Iya, iya. Gila lah. Bener. Salut gitu. Tapi ya memang ada beberapa oknum yang emang yang Dimanas-manasin. ya, bikin jadi Pemicu Selalu lah ya. ada aja yang gitu. keruh gitu. Iya, Gitu iya, aja. iya. Oke. Karena aku dengan beberapa Prawira Family pun masih berhubungan baik. Iya. Apalagi yang dulu dari zaman Garuda. Iya. Oh, iya, iya, iya. Zamannya Jadi apa ya dulu tuh? Bukan Panasia, Deng. Bandung Utama? Enggak, Oh, bukan. beda lagi. Beda lagi itu ya. Garuda Flexi ya? Iya, gak ada Flexi, flexi, betul. oke. Kukar gitu-gitu Iya, udah iya, ngikutin iya. sampai sekarang. Masih kayak. Mungkin kalau orang-orang itu lebih memandang Reza as a person gitu loh, bukan sebagai Iya. seperti yang Ya, lain. lebih bisa mengerti lah sebenarnya. Dan emang ini kan ada kita kalau ngomongin lagi adalah fanatisme di olahraga Betul. ya. Oke. Sangat wajar. Jadi fanatik boleh gitu, tapi kita harus mengerti bahwa pemain-pemain ini pemain Iya. profesional, bisa di mana aja, bisa pindah, bisa berhenti, Betul. bisa apa gitu. loh. Bener. Ya, sekarang kita ngobrol adalah ketika masuk ke PJ. Apa yang pertama kali dikatakan oleh manajemen atau misalnya tim Yang pelatih diminta gitu. yang diminta role-nya apa atau langsung ada mau dibebani apakah Awas gitu? lu kalau nggak bikin kita juara misalnya Misal gitu. misal sih. apa misalnya ada target langsung.
Waktu itu sih dari manajemen tuh bilang kayak bantu buat nge-lead tim ini gitu, intinya gitu aja. Oke. Bantu buat nge-lead tim ini karena tim ini sangat banyak pemain mudanya. Iya, betul. Ya mungkin kayak Kapras, aku itu bagian yang lebih kayak bisa ngomongnya kayak bukan mengontrol lah, lebih kayak gimana ya, kan lead the way. Ya sama seperti aja, gitu. sama seperti tugas lu di Prawira. Iya sih. Gitu. Iya. Jadi wajar kalau Prawira kehilangan. Ini kita ngomong karena gua sama Ujo orang Bandung ya. Iya. Ya sangat kerasa kemarin Prawira iya. di musim ini gitu loh. Iya. Kehilangannya langsung 2 ya. Siapa? Oh, Reza sama Abraham. Iya. Iya, emang jadi struggling banget. Nah, tapi sekarang adalah dapat role-nya langsung apa nih ketika masuk PJ? Maksudnya gini, role ini ya. Soalnya gue ngelihat dia lebih happy nembak ya di sana. Ya kok langsung aja nanya gitu deh. Tiba-tiba. Kenapa lu tiba-tiba shootnya jadi bagus? Hey, gue nggak terima dong. Bukan Reza yang di Prawira loh. Supaya gue shooter, gue juga nggak terima. Kesian tahu shooter lain, kesian shooter lokal kita. Dia juga butuh tempat, lu ambil. Maksudnya gini, sebenarnya sih role-nya sama, tetap defender, aku screener, cutter, tetap role-nya tidak ada yang berubah, hanya dari tim pelatih ngasih kepercayaan lepas buat aku, ngasih green light lah kalau bisa dibilang ya, green light buat nembak. Gitu. Oh jadi ini tidak ada di Prawira? Di Prawira ada tapi tidak se-green light itulah. Oke. Kuning. Tapi bukan artinya salah jadi A atau salah B. Koneng dekat hijau. Nah, kuning hijau-hijauan kalau di Prawira. Kalau di PJ emang benar-benar green light. Tapi benar loh, untuk kita yang memperhatikan gitu ya. Yang ya kan dibahas semua sama komentator sama semua. Lu tuh happy banget untuk menembak gitu. Dan ternyata memang menjadi salah satu ciri khas dari PJ adalah apa coba? Reza nembak. Betul. Bukan cuma di IPL gitu. ya, di BCL pun lu melakukan itu. Walaupun emang ending-endingnya sih lu kayaknya capek kali ya, Yang di Dubai ya? Cangkeng. Sakit pinggang. Diaduna jeung tembok. Diadu sama tembok. Iya. Ya, Waduh. itu kali yang membedakan, dan akhirnya juga gini. Apakah lu malah pengen tahu aja biar cadangan juga tahu. Iya. Apakah pada saat lu dikasih green light nembak, iya, lu melakukan latihan nembak lebih banyak lagi dibanding sebelumnya? Iya. Nah, good. Pasti. Karena sebenarnya sih sebelum dari PJ, kalau misalnya Kak Ugi sama Kak Ujo ya, itu dari kita balik ke 2023 di playoff di final. Nggak di final. Di regular season seri terakhir Jakarta. Oke. Di situ udah mulai ada PD buat nembak. Okay. Lawan SM. Oke. Gitu, kalau ingat. Iya. Udah mulai keluar tuh PD nembak segala macam. Terus pas playoff beberapa kali di final game pertama pun lawan PJ di 2023 aku juga ada nembak 3 gitu. Iya. Jadi playoff lawan Dewa, aku ada nembak. Jadi aku ngerasa kayak aku punya kemampuan ini. Gitu. Ini ada senjata yang bisa diasah. Ini gitu ada ya? senjata nih. Nah, good. Iya. Bisa aku asah gitu. Cuman memang kalau waktu di Prawira bukannya nggak boleh, enggak, boleh. Iya. Cuman opsi pertamanya itu memang bukan aku. Iya. Oke. Karena di sana ada Yuda, ada Hans, dan ada Brandon Francis. Maksudnya ya mereka yang lebih inilah, 3 poinnya lebih berhak kasarnya gitu ya. Berhak, gitu. Jadi ya sudah, aku pun nggak masalah. Aku nggak masalah, dan itu orderan dari pelatih seperti itu, ya sudah. Kita sebagai pemain ikuti aja gitu kan. MVP tetap loh. Ketika memang porsinya harus nembak, ya tembak. Sebenarnya gitu juga. Kayak waktu final game pertama gitu kan. Waktu 2023. Nah, begitu pindah ke PJ, memang dari tim pelatih benar-benar kasih green light buat nembak. Benar-benar lu dapat bola kosong. Screen. Udah. Lu screen, lu keluar, pop. Lu screen, pop, kosong, tembak. Enggak, lu sharein lagi. Share screen atau off ball screen atau lu cutting. Ya udah. Iya, karena aku pun merasa ya aku bukan ball handler. Untuk drive aku oke gitu. Cuman kalau untuk ball handler gini-gini bukan tugas aku gitu. Jadi kayak tim pelatih ngasih, saya pengen
kalau misalnya ketika kamu pop kosong udah nggak usah banyak mikir. Apalagi gitu berarti play-nya berhasil dong. Iya. Kalau misalnya sampai misalnya aku main horn, Iya. Vincent-nya roll, Iya. tarik ke Vincent bola ke aku. Iya. Terus mau ngapain? Iya. Ya udah Tembak. gitu. Iya. Ya, di situ awal-awal dikasih green light gitu. Wah, akhirnya di situ kan kayak oke, tambah nembak, Latihan lagi. Alhamdulillah. Iya, ini Iya, penting sih. tapi dan sangat menyenangkan Dan ya melihat. kita ngomong ya, kalau kita ngomongin SM, Iya. dulu kenapa SM tuh selalu sulit? Shooter dia punya size. Ya sekarang makanya kenapa Reza Iya. sulit untuk dijaga ya karena ternyata dia punya kemampuan untuk nembak dan size-nya segede gini Iya, gitu loh. Iya. Iya kan jadi paling enggak yang pengen disampaikan adalah pada saat diberikan kesempatan terus lu nya juga bukan menerima itu tapi bukan cuma menerima tapi lu Iya. juga berlatih. Ya karena kalau udah ada kesempatan itu dan ternyata di play-nya emang ada itu ya lu pengennya akurasinya bagus dong. Betul. Iya, betul. Makanya dilatih juga kan sesuai sama game situation kan. Iya. Kayak coba pop ke sini ke arah sini. Kalau lagi game tuh kayak lihat nih harusnya bisa nih lagi kayak gini screen Iya. gimana mungkin dari corner naik popnya ke elbow gitu-gitulah. Pokoknya sering coba kayak gitu. Iya. Dua pelatih terakhir deh kalau Coach Ahang kita tahu juga ya berkualitas ya kita lihat gitu. Dan satu lagi ya Coach Dave. Iya. Kita sempat ngobrol juga berapa kali, lu juga memuji seorang Coach Dave gitu ya. Perbedaannya seperti apa sih atau kalau lu melihatnya dua pelatih ini yang pernah paling- melatih lu yang iya. pasti punya efek buat permainan lu saat ini. Paling signifikan. Kalau dari Coach Dev tuh belajar banyak tentang detail. Iya. Sangat detail. Jadi kayak belajar banyak juga gimana lu bisa putar otak di lapang gitu. Iya. Lu nggak boleh stuck gitu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kalau dari Coach Dev tuh sampai ya detail kecil tuh bener-bener salah stop ulang gitu. Oke. Capek sih Sedangkan- capek tapi Capek sih penting capek, ya. tapi makanya itu juga yang aku kan ngelatih juga sama Iya. Bram. Iya. Aku itu yang aku terapin gitu. Iya. Salah ulang gitu. Iya, Dan ya lihat Prawira sekarang gitu kan. Iya. Iya. Mainnya paling kompak kalau menurut aku. Iya. Defense Iya. paling kayak Strategi anak-anak itu tuh, enak dilihat mereka juga tuh ya. tahu gitu. Play lawan kayak gimana, Iya. tahu nih kebiasaan ini itu segala gimana. Karena memang Coach Dev menekankan itu. gitu. Kalau Coach Ahang? Kalau Coach Ahang tuh dia lebih ke apa ya? Ya lu main harus lepas gitu. Iya. Oke. Lu main harus lepas. Jangan banyak mikir. Jangan banyak Oke. mikir. Semua tuh udah disiapin waktu Udah latihan gitu ya. disiapin Oke. gitu. Jadi kayak emang harusnya lu tembak. Lu nggak bisa lu jangan maksa gitu. Oke. Kan lu tahu. Iya. Jadi tiba-tiba gue suruh nembak dapet orang di sini Iya. tetap ditembak gitu kan. Iya, Jadi kayak iya. kalau Coach Ahang tuh lebih kayak fleksibel lah. Kalau Coach Iya. itu yang aku rasa dia apa ya kayak ya dia mengontrol semua gitu. Iya. Gue maunya Main gini, by gua maunya system gini, banget gua ya. maunya gini. Kalau Coach Ahang tuh lebih fleksibel ya semua ada plus minusnya lah kalau menurut Oke. aku. Nah, Tinggal sekarang- kita ambil bagusnya aja. Iya. Ini kan banyak cadanganers ya, pasti kalian gemes pengen nanya. Apa? Berapa kali kalau Prawira ketemu sama PJ gitu ya di tahun kemarin gitu. Nggak pernah ngeliat kayak lu salaman. Hubungan kalian gimana sih? Salaman. Salaman? Tapi kayak nggak ini, tapi apakah baik-baik? Atau dari lu sih baik-baik? Nggak tahu dari Aku nggak tahu dari Coach Dev-nya ya. Cuman Iya. kalau aku pribadi sih mau gimana pun dia apa ya? Berjasa, itu istilahnya. sangat berjasa buat Sangat aku. berjasa. gitu. Iya. Well, aku dilatih dia 2 tahun. Yes. Gitu. Aku sih gini mikirnya. Aku nggak peduli gitu mau Coach Dev memandang aku seperti apa gitu. Iya. Tapi ya yang adanya sekarang ini memang Coach Dev tuh berjasa buat aku gitu. Iya. Karena 2 tahun latih sama dia, aku banyak banget ilmu yang aku dapat, sangat banyak sekali Iya. gitu. Jadi kayak aku sih kayak nggak peduli lah Coach Dev-nya mau seperti apa, mau gimana gitu. Yang penting aku ke Coach Dev-nya Iya. Pay sama the respect sekali. ya tetap ya. Aku sangat respect sama Coach Dev gitu. Mau Oke. seperti apapun gitu. Toh kalau bisa dibilang nggak salaman kayak waktu di BCL. Kita satu Iya. hotel. Iya. Kita sempat ngobrol juga ketemu di lift kan. Ada waktu ada Kak Donda, ada Iya. Coach Male, ada Coach Basir. Iya. Lagi di lift gitu ngobrol aja gitu kayak ya udah nggak
ada yang gimana lah. Yang penting dari sisi akunya, aku tidak ada masalah apa sedikit pun gitu. Iya. Dari sisi akunya. Iya. Ya Reza kita kenal emang terjadi Reza. Gini aja dia orangnya kayak gini aja. Ya tapi kalau menurut gue sih kan ini orang Bandung banyak obrolan ya kalau misalnya bisa dinetralkan ya kalau misalnya kecewa pemain terbaiknya hilang ya mungkin aja kecewa ada lah pasti. Ada kali gitu ada, ya. Maksudnya ada ya kita bisa mengerti sih ya sebenarnya kalau ada kekecewaan itu mah. Kekecewaan. Sekarang kita ngobrol tentang ini Ja. Akhirnya di season kemarin pemain asingnya banyak pisan. Ada 3. Asli. Ya. Apalagi ngomong PJ, gak usah ngomong pemain asing, lokal, heritage. Gimana? Pertama adalah ketika mendapatkan ide itu, lu gimana memandangnya? Terus kedua, lu gimana ngelihat sekarang impactnya terhadap basket gitu di Indonesia gitu loh. Pertama ngeliat, aduh 3 gitu loh. Kalau 3 sih ya. Terus kalau aku sih pertamanya gitu pemain asing 3. Aku yang pertama terbesit itu aku mikir gini. Oh gue bisa banyak belajar dong kalau gini. Iya. Oke, lu positif tuh di situ. Kalau 3 gitu kan. Cuman di satu sisi aku mikir gitu. Pemain lokalnya mau gimana gitu. Dapat minute nggak nih gitu. Iya, dapat minute nggak gitu. Terus kayak inilah contoh Kak waktu satu pemain asing di lapang. Iya. Berapa banyak pemain lokal yang keluar semua. Apa kemampuannya kepancing? Semua keluar. Betul, jadi kelihatan ada nama-nama yang nah ini siapa tiba-tiba oh jago Iya, ini siapa karena kesempatannya ada. Keluar. Waktu hanya 2 pemain, 1 di bench gitu kan. Oke. Iya, semua pemain lokalnya bisa show off gitu. Iya. Tapi kalau lagi yang sekarang sih tergantung pelatih yang memberikan kesempatan. Bisa ngasih kesempatan. Dan berarti hitungannya adalah Reza memandang pemandangannya melihat pemain-pemain lokal itu tidak seperti tahun sebelumnya ya. Kalau aku lihat nggak kayak season sebelumnya gitu karena di tahun ini kan asing di lapang 2. Iya. Betul. Ya kan? Terus belum lagi ada heritage. Ya tapi kalau misalnya emang kita mikirnya mau belajar mau positif gitu mikirnya ya itu challenge buat lu, itu tantangan buat lu. Kalau gue sih pertanyaannya adalah gini, iya belajarnya mau, tapi kan harus ada ujiannya. Ujiannya itu adalah ada minute-nya. Kalau latihan cuman belajarnya di tempat latihan doang ya susah juga kan. Sekarang gini 3 asing, berarti kan spot buat lokal cuman 9 di lapang. Oh 9. Yang main kan yang di bench 12 kan. Iya betul. Yang masuk roster gitu kan. Ya itu lu harus jadi top lokalnya di tim gitu. Boleh diingetin lagi loh cadangan kalau lu emang cuma ngikutin basket, gua ngikutin sepak bola. Di sepak bola sekarang Liga 1, maaf boleh dikoreksi ya kalau salah. Dia asingnya 6 ya kalau nggak salah. 1 Asia kalau nggak salah. Harus Asia 1. Iya. Jadi 5 boleh ada di lapangan. Jadi dari 11 tuh 5 asing, 6 lokal. Lu bersaing loh. Itu lebih ya sama sulit juga. Tapi ya tujuannya adalah untuk bisa menaikkan level dari para pemain lokal. Ada bagusnya, ada enggak aja. Kita pun mengakui kita kan salah satu yang awalnya kurang setuju dengan 3 asing. Tapi ya sekarang sudah berjalan, ya kita harapkan pemain-pemain lokal tersaring yang masih mau niat jadi pemain profesional, yang menaikkan levelnya gitu. Iya. Ya itu aja sih sebenarnya harus konsisten juga mungkin dari pihak penyelenggaranya ya. Kalau jangan berubah lagi. Harus konsisten lah intinya. Kalau emang pengen merubah sesuatu tuh nggak bisa nih maju mundur gitu. Udah kayak seperti ini ya udah gitu. Harus pasti gitu kan terus. 3 asing pun mereka punya alasannya sendiri gitu. Mereka punya kiblatnya sendiri gitu, belajar dari mana gitu. Benar. Siapa tahu adalah tujuan dari IBL sendiri adalah untuk bisa meningkatkan mutu dari tayangan, mutu dari tontonan gitu kan. Nah, asingnya ngomongin mutu sebenarnya ngelihat asing tahun ini, kita ngomong tahun lalu juga apalagi kalau bagus ya, kita ada kalau di Prawira ada Francis, tetap ada Jared Shaw. Kalau tahun ini gimana? Tahun ini dengan kualitas kita kan menyebut ada Solano, terus Brownlee, lu bermain Brownlee sih gila sih. Terus ya banyak lah gitu. Lebih berkualitas Jordan Adams. Tahun ini sih asingnya apa ya, selama aku main di liga ini gila sih. Ini yang paling oke ya. Tiba-tiba Artem segede gitu ya. Segede mercusuar. Ya benar-benar banyak belajar, sangat banyak belajar sih kayak
ketemu Zamora, Iya. Solano, Iya. Jordan Adam nih tadi, Iya. Artem. Oke. Ya gimana kita bisa jaga mereka? Iya. Ternyata tuh jaga mereka tuh nggak bisa sendiri. Itu tuh lucu kan. Jaga Itu mereka juga bisa kenyataannya. sendiri bener. Nggak bisa. Kalau lu lokal jaga mereka, ya lu nggak bisa sendiri. Iya. Oke, ya. Yuk coba, siapa yang bisa jaga siapa ya? Jangan Jordan sama Adam lokal Iya. sendiri. Minimal Nah, ada yang help, nge-gap. ada yang help. Gak usah dia nge-gap gini, Nge-gap. nge-gap aja udah. Oh Gitu. my Kecuali God. mereka emang diaduinnya sama asing lagi. Ya udah, Iya, itu iya. Udah, oh Be- oke, satu level lah ya. Beda masalah Cuman itu. kalau ya itulah itu di asing 3 ini tuh pelatih juga harus muter otak setiap game. Betul. Iya. Kalau Karena- match up-nya. Iya, Iya. match up-nya. Ya gimana misalnya kayak ya gitu Jordan Adam Solano gitu. Iya kayak Iya. lu aja bisa tiba-tiba lagi switch harus jaga Artem gitu deh. Apa rasanya, Ja? Ngelihatnya kemana, Ja? Jangan Biasa. dia gitu. Oke, aja lihat orang tinggi gitu. Kayak gua ngeliat lu. Iya. Oh. Iya kayaknya ya. Kalau misalnya gua ketemu Artem, ya gua ngeliat perutnya aja. Males liat mukanya gini. Males sebelah sini. Udah dapat Jadi secara kualitas sih emang bener ya. Kualitas sih bagus makin ya. gila ya, makin Dan top akhirnya ya. menjadi bukti juga loh pemain-pemain asing yang bermain di IBL sekarang main di PBA. PBA, betul. Ya banyak ya maksudnya ada beberapa nama lah. Iya. Mike Henry juga. Oke. Gitu. Ya, jadi intinya mah dengan 3 asing ini ya persaingannya makin inilah Dahsyat berkata ya. lagi tadi apa namanya penyaringannya gitu ya. Iya. Jadi bisa kualitasnya bisa lebih cepat Jadi, kelihatannya. Ini yang membuat pemain-pemain lokal harus banyak berpikir, harus mendorong mereka untuk jadi the best ya. Kalau Ya. nggak dapat menit, gitu. harus jadi the best di timnya, Di the best timnya. lokal di timnya. Gitu. Iya, Udah kalau gitu nggak dapat aja. menit gitu aja. Iya. Jadi lu melihat kalau misalnya ada pemain lokal, ini bagus gitu ya, tapi dia ternyata emang masih main di tim yang emang kepenuhan. Apakah kalau lu ya sebagai pemain profesional dan sebagai teman gitu, lu lebih mendorongnya untuk pindah ke tim yang dia punya minutes play atau gimana? Karena kan lu dari tadi juga berapa kali ngomong kesempatan itu penting. Pemain muda maksudnya. Iya. Iya, iya. Kalau aku sih ya dari berdasarkan pengalaman ya, dari berdasar pengalaman aku ya kalau misalnya emang pemain muda, rookie, Iya, pemain iya. muda lah sophomore atau gimana, ya memang minute play yang paling penting gitu. Itu Minute yang play. harus dituju ya. Kalau dari aku pribadi ya, karena aku bisa ngomong gini Pengalaman. berdasarkan pengalaman Iya. yang aku Iya. rasain gitu selama 7 tahun ke belakang lah. Betul. Gitu. Iya. Jadi emang minute play itu satu-satunya cara buat bisa survive lah. Iya. Dan bisa berkembang. Jadi juga pelatih bisa tahu, oh dia ternyata bisa ini ya. Kayak contoh pelatih bisa lihat, oh ternyata Reza punya kemampuan pada saat di play ini dia bisa kesempatan nembak misalnya atau dan lain-lain. Ya, bentar lagi ada All Indonesian. Udah dapat target dari Udah lah. owner? Juara juga? Iya, insya Allah. Juara juga? Amin. Gimana, Ki? Back to back dong kalau. Gimana? back dong. Kalau yang kemarin juara tapi udah bonus sudah dong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aji tiap tahun mana bonus gelo. Cuma kalau yang di oke. Iya. Nggak Tapi salah. kalau misalnya kalau yang terlalu banyak dia sebel. Banyak banget. Kebanyakan. Waktu itu sempet cerita. Insider dia. Yang katanya bagus. Yang paling penting adalah jadi atlet ini orang kadang melihatnya cuman apa ya? Ya padahal kan lu harus tahu pengorbanannya, Iya. perjuangannya, capeknya, resiko Iya. cederanya. Jadi apresiasinya juga harus diberikannya dengan baik, bukan cuma sekedar ada. Kalau Iya. menurut gua tidak gitu loh. Benar. Dan Pelita Jaya sih ya kita tahu ya Pak Komit Eda ya. ya. Pak Eda tahu lah. Kita nggak usah ngomong PJ-nya. Pak Eda ke timnas itu aja Iya. kan udah gila gitu. Benar. Ya kan? Tapi Apa sih ada- harapannya untuk bermain di timnas dan untuk SEA Games 2025? Amin. Belum pernah dapat apa-apa dong kalau di Indonesia maksudnya timnas medali SEA Games? SEA Games, aku belum pernah main SEA Games. Nuh. 3x3 waktu itu. Oke. Yang Iya. di Kamboja. Iya. 3x3 tapi. Tapi 5-on-5 berarti salah satu golnya ya. Amin. Amin. Bisa Oke, sih. ini ingin tahu aja. Kalau misalnya sebagai pemain, ada nggak kritik pribadi kepada timnya sendiri? Misalnya gini, aduh tolonglah punya lapangan sendiri gitu loh.
Itu Ujo tuh kita sama Ujo tuh selalu bilang PJ nggak bisa harus punya lapangan. Iya, pindah-pindah mulu. Gue pertama. Tapi gue udah sampein di sini. Gue nonton di tenis ini. Tapi kita selalu ngomong ke Pak Eda, ke Diko segala macam. Gue sih selalu menyampaikan. Udah ya please deh. Lu sendiri pengen nggak punya lapangan sendiri? lah. Pengen lah ya. Ya Kuningan juga lapangan sendiri, cuman ya lapangan latihan itu mah. Iya. Kalau dari pemain pasti semua pemain lah pengen punya home base-nya sendiri gitu. Home kan. court-nya sendiri Iya, ya. home court-nya sendiri. Nggak latihan di Jalan Bangka aja gitu ya. Jadi pengen punya lapangan yang emang proper gitu buat. Yes. Karena kan udah sekarang sistemnya seperti ini. Ya home and away. Home away. Jadi kayak punya, kalau aku rasa biar punya home advantage-nya. Wah benar. Jadi itu benar-benar para PJ Holic ngumpulnya emang di situ gitu ya. Jadi ngariungnya di Benar. dirinya. Tapi sudah ada gosip-gosip yang terdengar dari pemain, mungkin ada usaha dari manajemen untuk buat deket-deket ini. Udah cari-cari tanah mungkin 2 Aku pot, 3 nggak tahu pot. sih kalau Belum, itu. belum. Ya, belum. Manajemen mungkin. Ya, mudah-mudahan ya. Amin, Ini salah amin, satu ya yang Allah, ini kita amin, doakan. Ja udah pernah satu tim sama adik, pengen satu tim lagi barengan nggak? Ma Firdan. Nggak lah. Ini pertanyaan menuju kemana nih? Menuju Firdannya atau dianya? Nggak apa-apa kalau lu sendiri sebagai kakak, maksudnya lu ngerasa Pengen lagi nggak? Ya, Ya, pernah juara bareng. pengen. Dan kok gitu sih? Ya udah. Ya udah. Ya sip. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih ya untuk Reza udah mampir ke sini Iya. bercerita Atur nuhun, ya. udah diundang. Banyak hal Sama-sama. yang ternyata kita baru tahu dari seorang Reza gimana Perpindahannya, segala macam. It's Makanya not kita- easy tapi dia juga profesional gitu Ya, loh. kita harus respect, harus hargai. Ya. Reza pun juga tidak mudah untuk pindah ke Jakarta. Suatu saat bisa ke kota lain, bisa. Bisa jadi. Bisa kembali ke Bandung. Bisa. Tapi Gitu. untuk panjang nih lo kayaknya nggak akan di Bandung dulu. Ya ada oleh-oleh dikit. Tadi nggak sengaja aku buat Oh, terima Iya, kasih thank you. banyak. sambil baru bangun terus aku Ngejahit. ngejahit gitu loh. Sekali lagi nuhun, sukses, salam buat keluarga. Kalau ke Bandung kabarin. Oh, iya Atuh. dong. Siap. Belum lihat anak aku kan, belum ketemu. Aku lihat di pinggir lapangan aja selalu. iya, Oh, benar, oh. Lucu pisan. Udah di universitas mana dia sekarang? belum. Karena sekarang TK mahal, jadi mendingan langsung Langsung kuliahin loncat. dulu. Kuliah Emaknya turun. yang sekolah sekarang. Oh, emaknya Emaknya juga yang sekolah. sekolah, ya. Ya sukses ya. Oke, siap. Dan Ketemuan. untuk cadanganer sekali lagi terima kasih sudah selalu mensupport cadangan on YouTube. Ya yang sudah banyak berapa episode nih kita? Udah Banyak ya? sekarang kita udah lumayan walaupun baru seminggu sekali, doakan kita bisa tayang seminggu Lebih cepat lagi 8 kali. Alji sudah 8 kali. Kita tipes dong. Sekali lagi Ini aja jangan udah lupa diare. ya like, naon deh sih? Komen. Like, komen, Gatal. and Subscribe sama share. Oke. Share, like, comment, and subscribe. Ay, Oke. Gedan, Pokoknya sudah dari bisa. kita bertiga hatur nuhun, see you dadah. Aduh.